Sunan Kuning memiliki nama lahir Raden Mas Kardi. Beliau merupakan susunan pertama yang naik tahta karena diangkat oleh masyarakat koalisi Jawa dan Tionghoa dengan gelar Amangkurat V. Dengan menentang kekuasaan Pakubuwono II dan mengukir sejarah dalam selama berdirinya Kesultanan Mataram, menjadi raja yang dipilih dan dinobatkan oleh masyarakat, khususnya dari kalangan masyarakat Jawa dan Tionghoa. Berikut perjalanan Raden Mas Kardi menjadi Amangkurat V, dikenal dengan Sunan Kuning. Raden Mas Kardi dilahirkan di Kartasura pada sekitar tahun 1726 Masehi. Beliau merupakan putra dari Pangeran Tepasana dan cucu dari Amangkurat III. Masa kecilnya sudah diwarnai tragedi di mana ayahnya wafat karena konflik berdarah yang terjadi di ruang lingkup keraton. Setelah ayahnya wafat, Raden Mas Kardi dibawa lari menyelamatkan diri oleh pamannya, yaitu Wiramenggala, menuju Grobogan. Di sana ia bertemu dengan keluarga Tionghoa dan diangkat anak oleh Tan Heitik. Hingga Raden Mas Kardi tumbuh menjadi pemuda rupawan dan bijaksana. Diawali sebuah peristiwa pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia dan menimbulkan perlawanan terhadap VOC di berbagai daerah. Masa itu dikenal sebagai Geger Bajinan. Pada awalnya, Pakubuwono II ikut membantu Laskar Tionghoa mengepung VOC di Semarang. Namun kemudian berbalik memihak VOC karena takut kekuasaannya akan dilengsarkan oleh VOC. Perlawanan terhadap VOC pecah terbesar terjadi di Batavia dan Gandaria yang dipimpin oleh Syo Panjang atau Ki Panjang, yang kemudian dikenal dengan Kapitan Sepanjang, yang kemudian ikut bergabung. Sikap Pakubuwono yang memihak VOC menimbulkan perlawanan terhadap VOC dan juga Pakubuwono II. Di Grobogan, Raden Mas Kardi menghimpun kekuatan yang terdiri dari 3 brigade Jawa dan 3 brigade Tionghoa. Raden Mas Kardi juga mendapatkan dukungan dari beberapa pihak, diantaranya Patih Natakusuma yang merupakan bawahan Pakubuwono yang memilih memihak Sunan Kuning. Lalu Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, kelak dikenal dengan Mangkunegara I. Kemudian Temunggung Mertapura yang merupakan Bupati Grobogan, Tumenggung Mangunoneng, Bupati Pati, Singse memimpin Laskar Tionghoa dari Tanjung Ulahan Demak, dan Kapitan Sepanjang memimpin Laskar Tionghoa dari Batavia. Perlawanan terhadap VOC dan Pakubuwono II yang dipimpin oleh Sunan Kuning pada akhirnya mampu melengsarkan Pakubuwono. Pakubuwono II kemudian mengungsi bersama kerabatnya. Karton Kartasura akhirnya jatuh ke tangan Amangkurat V. Namun pada tahun 1742, keadaan semakin tidak berpihak kepada Amangkurat V yang dikepung dari berbagai penjuru. Dari arah Bengawan Solo dikepung oleh pasukan Cakraningrat IV, dari arah Ngawi dikepung pasukan Pakubuwono II, dan dari arah Ungaran dan Salatiga dikepung oleh VOC. Amangkurat V meninggalkan Kartasura dan pergi ke arah selatan bersama pasukannya. Akhir perjalanan Amangkurat ketika terdesak di sekitar Surabaya pada tahun 1743 hingga kemudian tertangkap dan kemudian diasingkan ke Ceylon, Sri Lanka oleh VOC. Demikianlah perjalanan dari Amangkurat V. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan.